Di sini kami akan membahas tentang FOMO sawit dan pendidikan kapitalisme, bagaimana mereka mempengaruhi tatanan keluarga. Yang pertama itu kita harus memahami perubahan yang terjadi dalam tatanan keluarga akibat fenomena demam sawit dan pengaruh kapitalisme dalam sistem pendidikan. Yang pertama itu yaitu FOMO atau Fear of Missing Out, adalah kecemasan yang dirasakan seseorang ketika mereka merasa tertinggal atau tidak mengikuti perkembangan hal terbaru. Dalam konteks ini bisa dikatakan sebagai investasi peluang ekonomi, contohnya ya demam sawit atau industri kelapa sawit. Kedua, pendidikan kapitalisme di sisi lain mencakup pembelajaran tentang nilai-nilai dan praktik-praktik ekonomi kapitalis. Selanjutnya, ketika masyarakat atau keluarga terpengaruh oleh FOMO terhadap industri kelapa sawit dan kapitalisme pendidikan, hal ini dapat mempengaruhi tatanan keluarga. Misalnya, ketika anggota keluarga terpaku pada kekhawatiran kehilangan peluang investasi atau kemajuan yang dirasakan terkait dengan industri kelapa sawit, mereka tuh mungkin cenderung mengorbankan waktu bersama keluarga mereka atau nilai-nilai tradisional mereka untuk mengejar keuntungan ekonomi. Dan di sisi lain, pendidikan kapitalisme juga dapat mempengaruhi tatanan keluarga dengan mengubah nilai-nilai dan prioritas dalam keluarga mereka. Mungkin mulai mengejar keuntungan materi lebih dari sekedar menjaga kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga. Ini bisa menyebabkan pergeseran dalam dinamika keluarga dan hubungan antara anggota keluarga. Selanjutnya, dampak FOMO sawit terhadap tatanan keluarga. FOMO sawit adalah ketakutan akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga kelapa sawit. Ketakutan ini dapat mendorong orang untuk melakukan berbagai tindakan yang berdampak negatif terhadap tatanan keluarga mereka. Contohnya, meninggalkan pekerjaan atau sekolah untuk bekerja di perkebunan sawit. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak putus sekolah dan kehilangan pendidikan, serta dapat memicu perceraian karena suami atau istri meninggalkan keluarga untuk bekerja di perkebunan sawit. Menjual tanah atau harta benda untuk membeli lahan sawit. Hal ini dapat membuat keluarga kehilangan sumber penghasilan dan tempat tinggal, serta dapat memicu konflik antara anggota keluarga yang berbeda pendapat tentang penjualan tanah. Mengambil pinjaman untuk membeli bibit sawit atau pupuk, hal ini juga dapat membuat keluarga terlilit hutang dan kesulitan keuangan, serta dapat memicu stres dan kecemasan. Mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan untuk bekerja di perkebunan sawit. Kondisi kerja di perkebunan sawit bisa dibilang cukup berbahaya dan banyak pekerja yang mengalami kecelakaan atau terpapar bahan kimia berbahaya. FOMO sawit ini juga dapat menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya terhadap tatanan keluarga, seperti meningkatnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga ketika anggota keluarga merasa stres dan cemas karena masalah keuangan, finansial, dan gagalnya panen atau apapun. Mereka lebih mudah marah dan melakukan kekerasan terhadap satu sama lain. Menurunnya kualitas hubungan antara anggota keluarga ketika anggota keluarga fokus pada FOMO sawit dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga kelapa sawit. Mereka mungkin mengabaikan kebutuhan perusahaan anggota keluarga lain. Terputusnya komunikasi antara anggota keluarga ketika anggota keluarga berbeda pendapat tentang FOMO sawit. Mereka mungkin berhenti berkomunikasi satu sama lain untuk bertengkar secara terus-menerus. Jadi di sini juga kami nanti akan memberikan beberapa solusi untuk dampak dari FOMO sawit ini. Selanjutnya, dampak kapitalisme pendidikan terhadap tatanan keluarga. Kapitalisme pendidikan mengacu pada sistem di mana pendidikan dilihat sebagai komunitas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan. Sistem ini memiliki beberapa dampak negatif terhadap tatanan keluarga. Yang pertama itu beban keuangan yang tinggi. Jadi, biaya pendidikan yang terus meningkat dapat membebani keluarga, terutama keluarga dengan pendapatan rendah.
Hal ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan bagi orang tua, serta dapat memicu konflik antara anggota keluarga. Keluarga mungkin terpaksa mengambil pinjaman atau menjual aset untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Kedua itu penekanan pada nilai akademik. Seringkali dalam sistem pendidikan kapitalisme ini, nilai akademik itu seringkali menjadi satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak merasa tertekan untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan dapat memicu kecemasan dan depresi. Kemudian siswa itu mungkin kehilangan minat belajar dan fokus pada pengembangan bakat dan minat mereka. Kemudian persaingan antara siswa. Di pendidikan kapitalisme ini juga, pendidikan dapat menciptakan budaya persaingan yang tidak sehat antara siswa. Kemudian siswa mungkin merasa tertekan untuk selalu menjadi yang terbaik dan dapat memicu kecemburuan dan permusuhan antara teman. Hal ini dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional siswa. Kemudian kurangnya keterlibatan orang tua. Dalam sistem kapitalisme pendidikan, orang tua seringkali terbebani dengan pekerjaan dan tugas lain, sehingga mereka tidak memiliki cukup waktu untuk terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Hal ini dapat menyebabkan siswa merasa kurang didukung dan dicintai, dan dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka. Kelima, komersialisasi pendidikan. Sistem kapitalisme pendidikan ini telah menyebabkan komersialisasi pendidikan di mana sekolah-sekolah lebih fokus pada keuntungan daripada kualitas pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan sekolah-sekolah menawarkan program-program dan layanan yang tidak perlu dan dapat membebani orang tua dengan biaya tambahan. Jadi, dari dampak ini juga kami memberikan beberapa solusi dari pendidikan kapitalisme pada ketahanan keluarga. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu tentang dampak kapitalisme pada pendidikan dan pengaruhnya terhadap tatanan keluarga, yang dimana dampak kapitalisme mengubah pendidikan menjadi alat pencipta tenaga kerja dan mengubah nilai moral. Nah, seperti biaya uang kuliah tunggal yang mahal, yang tidak terjangkau, menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan dampak sosial. Nah, berikutnya ada tertulis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatakan menaikkan biaya pendidikan dengan quota profit, yang dimana orang kaya lebih mampu untuk membiayai pendidikan anaknya, serta sedangkan yang miskin bergantung pada subsidi. Yang ini meningkatkan ketimpangan akses dan juga ketimpangan sosial. Nah, demam sawit dan pendidikan kapitalis mengubah struktur keluarga Dayak, yang dimana membatasi akses ekonomi perempuan dan meningkatkan kesenjangan gender. Ini mencerminkan nilai kapitalis yang mengutamakan produksi dan keuntungan di atas kesejahteraan sosial dan juga kesetaraan gender. Demam sawit ini dan pendidikan kapitalis mengubah struktur keluarga, termasuk masyarakat Dayak yang memperburuk kesenjangan dan merampas otonomi keluarga perempuan. Nah, pendidikan menjadi alat kapitalisme, bukan pemberdayaan. Akibatnya budaya terkikis dan juga beban perempuan meningkat. Demam kepala sawit ini dan pendidikan kapitalis mengguncang fondasi keluarga dan juga mengurangi peran perempuan dalam perekonomian dan menciptakan generasi pekerja yang terpinggirkan. Nah, untuk membangun struktur keluarga yang adil, kita harus mereformasi sistem kita sehingga pendidikan dan perekonomian dapat memberikan manfaat yang baik bagi kesejahteraan semua orang dan juga bukan hanya segelintir orang. Nah, selanjutnya di sini juga kami memberikan beberapa solusi untuk mengatasi dampak FOMO sawit terhadap tatanan keluarga. Penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif FOMO sawit terhadap tatanan keluarga. Jadi, edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti kampanye publik, seminar, dan workshop. Penting untuk mendorong diversifikasi ekonomi di daerah-daerah yang bergantung kepada kelapa sawit. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor ekonomi lain seperti pariwisata, industri kreatif, dan pertanian. Memperkuat program jaring pengaman sosial untuk membantu keluarga yang
dampak negatif oleh FOMO sawit. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan keuangan, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan kesehatan, meningkatkan komunikasi dan dialog antar anggota keluarga untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan menyelesaikan konflik yang dengan cara yang konstruktif. Dengan mengatasi dampak FOMO sawit terhadap tatanan keluarga, kita dapat membangun keluarga yang lebih bahagia dan sejahtera serta harmonis. Jadi kita dapat terjauh atau tidak terdampak dengan FOMO sawit ini. Yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi dampak kapitalisme pendidikan terhadap tatanan keluarga. Meningkatkan pendanaan publik untuk meningkatkan pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan pendanaan publik untuk pendidikan agar pendidikan menjadi lebih terjangkau bagi semua orang. Mendorong pendidikan inklusif untuk menghargai berbagai bakat dan minat anak-anak. Membangun komunikasi dan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Sekolah dan orang tua perlu membangun komunikasi dan kerjasama yang lebih baik untuk mendukung pendidikan siswa. Mempromosikan budaya belajar seumur hidup. Penting untuk mempromosikan budaya belajar seumur hidup sehingga anak-anak tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga pada pengembangan diri secara menyeluruh. Dengan mengatasi dampak kapitalisme pendidikan terhadap tatanan keluarga, kita dapat membangun sistem pendidikan yang lebih baik, adil, dan inklusif yang bermanfaat bagi semua orang. Dalam kesimpulannya, demam sawit ini merupakan fenomena yang marak terjadi pada masyarakat kalangan menengah ke bawah yang mempunyai lahan untuk alasan menaikkan taraf ekonomi mereka. Namun, pada fenomena demam sawit ini banyak mempunyai resiko, yaitu biaya penanaman yang tinggi dan resiko gagal yang tinggi juga. Kapitalisasi pendidikan di Indonesia masih marak dengan biaya yang tinggi dan ketimpangan akses. Solusinya termasuk subsidi pendidikan bagi yang membutuhkan, regulasi yang ketat untuk menegakkan standar pendidikan di Indonesia, pengembangan lembaga pendidikan publik yang berkualitas, dan promosi pendekatan pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keterlibatan masyarakat. Hal ini dapat sangat membantu menciptakan pendidikan di Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua orang yang menempuh pendidikan.